Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat datang di keluarga besar program studi S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya adalah Printri Ajeng Pungkasanti. Di sini saya selaku sebagai Kepala Program Studi S1 Sistem Informasi. Untuk pertama-tama, saya langsung masuk ke perkenalan dosen yang ada di program studi Sistem Informasi. Yang pertama adalah Ibu Dr. Titin Winarti Eskom MM. Beliau adalah dosen senior yang ada di program studi Sistem Informasi. Selanjutnya ini adalah Ibu Fensi Vidya, MKom. Beliau adalah Wakil Dekan 1, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Jadi nanti kalau teman-teman mahasiswa ingin ada urusan tentang kemahasiswaan, maka bisa menghubungi Bu Fensi Vidya. Selanjutnya ini adalah saya sendiri. Biasanya saya dipanggil dengan nama Ibu Prin. Sebelah saya ini adalah Ibu Heni Indriawati MKom. Beliau adalah Kepala Laboratorium yang ada di FTIK. Selanjutnya ini adalah Ibu Titis. Ibu Titis ini juga Kepala Lab, yaitu Ibu Titis Handayani MKom. Sebelahnya Ibu Titis adalah Ibu Nutriana Hidayati MKom. Beliau juga Kepala Lab di FTIK. Nah, selanjutnya ada Bapak Agusta Prabaristadi Pinem, MKom. Beliau ini adalah Sekretaris dari Program Studi S1 Sistem Informasi. Di sebelahnya ada Bapak Saiful Rohman Kolil, MKom. Selanjutnya adalah Bapak Saiful Hadi ST, MKom. Beliau adalah Kepala Unit Puskom, ya, Pusat Komputer yang ada di FTIK. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan dosen wali kelas pagi untuk Angkatan Gasal 2020 dan 2021. 2020-2021 ya. Yaitu Dr. Titin Winarti Eskom MM. Di situ sudah ada nomor teleponnya dan sudah ada ruang dosennya, yaitu di gedung M1. Selanjutnya adalah dosen wali kelas sore Angkatan Gasal 2020-2021, beliau adalah Ibu Nurtriana Hidayati MKom. Ya. Ruangan beliau berada di ruang dosen gedung M. Kalau ingin menghubungi bisa melalui nomor telepon yang tertera. Oke, berikutnya adalah saya ingin menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan sistem informasi. Ya. Program studi S1 Sistem Informasi ini berfokus pada proses bisnis yang menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaannya. Di dalam profil lulusan S1 Sistem Informasi, ini kita memiliki 5 profil lulusan. Yang pertama adalah manajer teknologi informasi. Nah, fungsinya dari manajer teknologi informasi ini nantinya bisa memfasilitasi teman-teman mahasiswa yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, S2 dan selanjutnya. Yang kedua adalah auditor sistem informasi. Nah, auditor sistem informasi di sini itu adalah sebuah bidang keilmuan yang bertugas untuk mengaudit sistem informasi, baik itu dari keamanan sistemnya, dari keuangannya, dari proses bisnisnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Information Technology Consultant. Nah, Information Technology Consultant ini bisa menjadi seorang konsultan di bidang IT. Jadi bagaimana cara membuat sebuah sistem, bagaimana membangun sebuah sistem yang baik, nanti Anda bisa menjadi seorang konsultannya. Selanjutnya yang nomor 4 adalah Business Technology Developer. Jadi Business Technology Developer ini digunakan untuk teman-teman yang ingin membangun sebuah tempat bisnis atau marketplace misalnya, atau mungkin penjualan online, atau mungkin e-commerce, atau Anda ingin membuat e-bisnis, ya. Terus selanjutnya adalah programmer dari akuntansi. Nah, fungsi dari programmer akuntansi di sini dia akan mencetak lulusan yang dapat membuat program akuntansi secara utuh. Artinya, rule akuntansinya itu diterapkan ke dalam sebuah sistem. Untuk sistem informasi sendiri terakreditasi B dengan
SK nomor 1831 SK Ban PT akreditasi S9206. Ini masa berlakunya mulai tanggal 2 September 2016 sampai dengan 2 September 2021. Baik, untuk perkuliahan kita mulai tanggal 14 September 2020, jadi sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ada. Untuk aturan perkuliahan itu tiap dosen masing-masing berbeda, jadi nanti kita harus mengikuti aturan dari masing-masing dosen. Mahasiswa yang mangkir 4 semester berturut-turut akan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa. Ya, jadi ada ketentuannya bagaimana kalau misalnya Anda tiba-tiba ter-DO dari sistem informasi. Biaya kerja praktek, karena kebetulan kita punya mata kuliah kerja praktek, kita punya mata kuliah tugas akhir ya untuk menilai sampai seberapa ilmu yang Anda serap, sertifikat atau KKN, SKPI, dan wisuda itu bukan bagian dari pembayaran SPP yang Anda lakukan selama ini. Untuk cuti kuliah dapat diambil minimal setelah semester 3. Jadi kalau semester 1 dan semester 2 Anda tidak boleh cuti. Dan maksimal 2 kali selama masa studi. Jadi tidak boleh lebih dari 2 semester. Apabila Anda melakukan cuti kuliah, maka tetap membayar SPP, tapi SPP-nya bukan 100%. Ya. Jika mangkir, maka Anda harus membayar 100% dari SPP yang menjadi tanggung jawab Anda. Syarat kelulusan itu ada yang namanya sertifikat TOEFL. Nah, sekarang ketika mahasiswa lulus, maka mahasiswa juga akan dibekali dengan SKPI. SKPI itu adalah surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini memang aturannya dari pemerintah. Dan SKPI itu harus memiliki 5 buah sertifikat. Mohon maaf, yang pertama adalah sertifikat bahasa Inggris, ya, kursus bahasa Inggris, baik EBIS, ETOEFL atau kursus bahasa Inggris yang lain. Yang kedua adalah sertifikat komputer. Nah, kalau sertifikat komputer ini berarti ada 3 sertifikat komputer yang harus Anda penuhi, yaitu berupa pelatihan. Yang selanjutnya adalah sertifikat nasional atau sertifikat workshop. Ya, jadi Anda bisa mengikuti workshop atau mungkin Anda bisa mengikuti seminar nasional. Nah, kelima SKPI ini adalah syarat ketika Anda mau lulus. Jadi Anda harus memenuhi kelima syarat SKPI ini. Maksimal itu ada 10 syarat SKPI. Bagaimana kalau misalnya saya punya sertifikat pelatihan komputer tapi tidak saya dapatkan di kampus? Itu juga bisa Anda Anda ajukan, asal syaratnya adalah ketika Anda mendapatkan sertifikat, posisi Anda masih mahasiswa aktif. Jadi sertifikat itu bukan Anda peroleh ketika SMA atau mungkin SMP atau mungkin di bawahnya. Jadi posisi Anda menjadi mahasiswa, Anda melakukan atau mengikuti pelatihan, Anda dapat sertifikat, itu bisa diajukan dengan syarat yang sudah ditentukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang ada di program studi S1 Sistem Informasi. Untuk mencapai kelulusan, mahasiswa wajib mengambil atau menempuh 145 SKS. Kalau misalnya kurang berarti Anda harus mengambil kekurangannya, tapi kalau misalnya Anda kelebihan berarti Anda nanti kelebihannya akan kita hapus. Jadi sama dengan 145 SKS. Nah, 145 SKS ini terdiri dari 139 mata kuliah wajib dan 7 SKS mata kuliah pilihan. Ya. Berikutnya adalah saya mau mengajarkan bagaimana cara membaca kurikulum. Contohnya di sini ada semester 1, nanti di semester 1 ini, semester awal ini Anda akan kuliah 8 mata kuliah. Ya, akan mengikuti 8 mata kuliah, yaitu olahraga, Pancasila, basis data, ekonomi bisnis, algoritma dan pemrograman, manajemen teknologi informasi, matematika dan bahasa Indonesia. Nah, di sini saya mau mengajarkan bagaimana cara membaca kode mata kuliah. Di situ ada USM 18101P, artinya ini adalah kurikulum mata kuliah dari USM, ya, atau mata kuliah umum. 18 itu adalah kurikulum tahun 2018.
1 itu adalah semester 1, 01 itu adalah nomor urutnya, P itu berarti mata kuliah ini ada unsur prakteknya. Ya. Kalau dilihat dari sisi SKS 101 berarti 0 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Yang nomor 2, USM 18102. Berarti ini adalah mata kuliah umum dari USM, kurikulum 2018, semester 1, nomor urutnya adalah 02. Ini adalah nomor urut yang ada di program studi S1 Sistem Informasi. Nama mata kuliahnya adalah Pancasila, SKS-nya 2, 0, artinya teorinya 2 SKS dan 0 SKS untuk praktek. Berarti ini nanti akan murni mata kuliah teori. Saya kasih contoh yang lain, SIS 18103P. Artinya adalah ini mata kuliah murni sistem informasi, karena SIS ya, sistem informasi. 18 itu adalah kurikulum 18, 1 itu adalah semester 1, 08 nomor urutnya. Kalau P itu berarti dia memiliki muatan praktikum. Jadi mata kuliah algoritma dan pemrograman ini nanti memiliki 4 SKS, yang mana 2 SKS-nya adalah teori dan 2 SKS-nya lagi adalah praktek. Ini adalah mata kuliah yang ada di semester 1. Selanjutnya saya akan menunjukkan apa yang dimaksud dengan mata kuliah prasyarat. Ya, saya ambil contoh untuk semester 3. Di semester 3 ini ada mata kuliah warehouse, data warehouse, ya nomor 4. Itu ada SIS 183, berarti mata kuliah program studi sistem informasi, kurikulum 18, semester 3. 14P itu artinya adalah nomor urut 14 dan dia memiliki muatan praktikum. Nama mata kuliahnya data warehouse, sedangkan SKS-nya 3 SKS, tapi secara muatan 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Nah, kalau diperhatikan di sini ada prasyarat. Prasyaratnya itu adalah basis data. Artinya Anda bisa mengambil mata kuliah data warehouse kalau Anda sudah menempuh mata kuliah basis data. Jadi kalau misalnya nanti Anda belum mengambil basis data, otomatis data warehouse-nya tidak bisa diambil ketika Anda melakukan KRS. Ya, itu namanya mata kuliah prasyarat. Untuk mata kuliah MKU, mata kuliah umum yang tadi ada USM 18 dan seterusnya, ini minimal nilainya harus B. Tidak boleh nilai C, tidak boleh nilai D, bahkan nilai E. Perhatikan, syarat kelulusan tidak boleh 1 SKS pun ada nilai E-nya. Jadi nilainya itu tidak boleh ada yang E. D itu juga tidak boleh banyak ya. Kalau misalnya C apakah harus mengulang atau tidak itu terserah Anda. Kalau misalnya mau dibuktikan silakan dibuat C semua. Mungkin ini aja dari saya. Sekian. Terima kasih, selamat bergabung. Sampai jumpa kembali pada saat awal perkuliahan 14 September 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.